Assalamualaikum warahmatullah. Adik-adik, kali ini saya akan sedikit jelaskan tentang metode penelitian. Apa itu metode penelitian secara definitif, kemudian apa poin-poin penting yang harus ada dalam metode penelitian itu. Baik, kita cermati definisi metode penelitian yang ditulis dalam buku metode penelitian kuantitatif oleh Profesor Dr. Sugiono. Metode penelitian adalah cara ilmiah. Kayak saya cetak miring kata ilmiah itu ya, karena nanti kata itu akan sedikit dapat penjelasan. Saya ulangi, cara ilmiah untuk mendapatkan data. Nah, data juga saya cetak miring di situ dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi adik-adik ada 4 kata yang kayaknya nanti perlu kita jelaskan: ilmiah, kemudian data, lalu tujuan dan kegunaan. Dari 4 kata yang tadi yang kita sebutkan, yaitu ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan, kita mulai dari penjelasan seputar ilmiah. Apa itu ilmiah? Ilmiah itu paling tidak ya meliputi atau mempunyai karakter rasional, ya, empiris, dan sistematis. Ketika 3 hal ini ada dalam penelitian atau pencarian kebenaran atau mencari bukti-bukti, ini yang disebut dengan bukti ilmiah atau pencarian kebenaran secara ilmiah. Jadi yang pertama adalah rasional. Rasional itu maksudnya masuk akal, diterima secara logis, ya. Apa banyak yang nggak logis? Banyak, ya. Yang nggak rasional banyak, ya. Nah, ilmiah, ya, itu ilmiah. Yang kedua, empiris. Cermati, empiris itu artinya, ya, empiris itu dapat diindra. Loh, Pak, bagaimana dengan iman? Ya, iman sudah tentu nggak empiris, ya, karena nggak bisa kita indra. Ya, malaikat nggak empiris, ya, karena nggak bisa kita indra. Ya, apa itu mesti salah? Tidak. Ya, ini cuma pengertian tentang ilmiah memenuhi kriteria itu. Apakah semuanya harus ilmiah? Sudah tentu tidak harus semuanya ilmiah, ya. Kita lanjut, yang ketiga adalah sistematis. Ya, apa itu sistematis? Maksudnya terstruktur dengan jelas, ya. Jadi ada alur logikanya, ada tahapan-tahapannya, itu yang kita sebut sistematis. Setelah tadi kita bicara tentang ilmiah, berikutnya data. Data itu harus valid, ya, kemudian reliable, kemudian objektif. Apa artinya valid? Valid itu maksudnya benar-benar sesuai. Jadi kalau kita mau mengatakan ada 100 orang kelaparan atau 100 orang miskin, ya, itu memang ada 100 orang miskin. Oke, tidak kemudian jumlahnya 105, tapi kita sebut 100. Itu yang pertama, valid. Yang kedua, data itu nanti yang mau kita pakai dalam penelitian-penelitian itu adalah reliable. Reliable itu apa maksudnya? Maksudnya reliable itu adalah konsisten atau tetap sama, ya. Artinya ketika
itu dikatakan hari ini jumlahnya 100, besok ya 100. Ya. Atau kalau saat ini ya yang berwenang menyampaikan informasi A, B, C, artinya orang yang bernama A, orang yang bernama B, orang yang bernama C dalam satu instansi, ya apa yang dikatakan oleh A, B, dan C sama. Itu artinya data itu reliable. Kemudian yang ketiga, data itu harus objektif. Apa maksudnya objektif? Objektif itu maksudnya nggak memihak. Ya, contoh misalnya, kalau saya yang menyampaikan data itu sekian. Ya, orang miskin tadi misalnya 100. Tapi ketika yang menyampaikan itu adalah orang yang punya kewenangan juga, tapi punya kepentingan, takut disebut tidak pandai mengatur sebuah daerah, maka orang miskin tadi disebut 50 misal. Ini jelas enggak objektif, tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi siapapun nanti yang mau menyampaikan informasi itu sama ya, sesuai apa adanya. Itu maksudnya objektif. Oke, selanjutnya adalah tujuan tertentu. Artinya penelitian itu mesti ada tujuannya. Tujuannya bisa bermacam-macam ya, bisa menggambarkan apa yang kita teliti ya, bisa juga membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran. Jadi penelitian itu nggak mesti benar ya, kebenaran atau ketidakbenaran dari satu atau hal yang kita teliti. Kemudian kita juga bisa, tujuan penelitian itu adalah mengembangkan sifatnya. Jadi mengembangkan dari sesuatu yang sudah ada, kemudian kita kembangkan. Bisa juga penelitian itu bertujuan untuk menemukan sesuatu, ya. Lalu bisa juga menciptakan sesuatu yang baru sama sekali. Contoh misalnya, apa tujuannya contoh penelitian yang tujuannya menggambarkan itu? Misalnya ya, penelitian itu bertujuan untuk mengetahui karakter atau ciri-ciri mahasiswa yang masuk ke STAINIM. Itu. Jadi apa ciri atau karakter dari siswa yang masuk ke STAINIM? Atau misalnya seberapa jauh prestasi ketua STAINIM dalam mengembangkan STAINIM. Itu contoh menggambarkan. Kemudian kalau yang tujuannya sifatnya itu membuktikan, misalnya adakah pengaruh kepemimpinan STAINIM saat ini terhadap perkembangan STAINIM? Nah, kita ingin membuktikan ada pengaruhnya tidak. Nah, itu ya. Itu berarti tujuannya membuktikan. Ada bisa juga mengembangkan. Apa contohnya? Nah, ya pengembangan SIAK misalnya kalau di STAINIM ya, pengembangan sistem informasi kemahasiswaan di STAINIM misalnya gitu. Ada juga yang sifatnya menemukan itu misalnya ya, saya beri contoh, kita ingin tahu faktor-faktor apa yang menyebabkan STAINIM itu dipilih oleh mahasiswa. Jadi faktor-faktor apa saja itu namanya. Nanti faktor-faktor itu semua yang sifatnya menemukan, menciptakan sesuatu yang baru yang saat ini belum ada. Nah, itu juga salah satu tujuan dari penelitian. Oke. Nah, sekarang mulai kamu pikirkan tujuan penelitian kamu itu apa ya? Tujuan penelitian kamu itu apa misalnya? Oke, kalau sebelumnya sudah saya sampaikan tentang tujuan penelitian ya, yang menggambarkan sesuatu atau apa yang diteliti atau membuktikan kebenaran
atau ketidakbenaran apa yang diteliti, kemudian mengembangkan ya, atau menemukan atau menciptakan ya tujuan itu tadi itu masih bisa diperkecil. Jadi itu kan tujuan umum, nanti bisa lebih kecil gitu ya. Kita akan lanjut pada kegunaan, dan ini bagian terakhir dari dari persyaratan metode penelitian ya, metode ilmiah ya, tentang kegunaan. Kita bisa membagi sebenarnya kegunaan penelitian itu dalam dua hal ya. Bisa secara akademis, kegunaan secara akademis, jadi misalnya tentang pengembangan keilmuannya, atau kegunaan secara pragmatis. Kegunaan secara pragmatis, yaitu apa yang didapat setelah tujuan penelitian itu dicapai. Tapi biar lebih mudah bagi adik-adik untuk menulis kegunaan, jadi ditulis saja kegunaan bagi peneliti. Jadi apa yang bermanfaat ya untuk peneliti atau penelitian selanjutnya gitu ya. Itu terkait dengan keilmuan sebenarnya. Kemudian bisa dicari juga atau dilihat juga apa kegunaan bagi institusi peneliti. Ya, kegunaan dari tujuan penelitian yang sudah dicapai. Yang ketiga itu adalah kegunaan pada tempat penelitian. Jadi misalnya kalau saya melakukan penelitian itu di ICM, kegunaan bagi ICM ya. Kalau saya melakukan penelitian itu di kecamatan, ya kegunaan bagi kecamatan. Kemudian terakhir kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat secara luas bisa dapat apa? Ya, oke. Cukup ya tentang metode penelitian. Sampai jumpa. Assalamualaikum.